Hello Filmlovers, selamat datang di channel Filmic Line. Pada video pertama ini saya akan membahas film rilisan tahun 2009 yang berjudul Moon. Jika kalian menyukai space movie atau film bertema luar angkasa seperti Interstellar, The Martian, Gravity atau bahkan Ad Astra, kamu pasti menyukai film ini. Namun, film ini memiliki cerita yang sedikit berbeda dibanding space movie lainnya, yang biasanya memfokuskan pada misi luar angkasa. Bagi yang belum menonton film ini, saya sangat menyarankan untuk menonton terlebih dahulu, karena video ini mengandung full spoiler. So, This is Moon. Film ini bercerita tentang seorang astronot yang menjadi penambang di bulan. Dia dikontrak selama 3 tahun oleh sebuah perusahaan bernama Lunar Industries. Misi luar angkasa ini dilatar belakangi karena keterbatasan energi yang ada di bumi, sehingga Lunar Industries melakukan penambangan gas yang ada di bulan, yaitu helium-3, yang bisa menjadi solusi untuk kebutuhan energi di bumi. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, mari kita berkenalan dulu dengan karakter yang ada di film ini. Karakter pertama adalah Sam, seorang astronot. Yang kedua adalah Gertie, sebuah komputer pintar. Pada opening film, kita diperlihatkan dengan rutinitas pekerjaan Sam, yaitu memonitor mesin penambang, atau di dalam film ini disebut harvester. Jika mesin tersebutlah 100% membuat helium-3 ke dalam sebuah tabung, Sam akan mengambil tabung tersebut ke harvester yang berjarak beberapa kilometer dari base tempat Sam tinggal, dan kemudian mengirimnya ke bumi menggunakan roket kecil yang disebut cargo container. Sam juga menamai keempat harvester dengan nama unik. Harvester 1 diberi nama Matthew, 2 Mark, 3 Judas atau Luke, dan harvester 4 diberi nama John. Pada scene berikutnya, kita diperlihatkan dengan Gertie yang sedang memotong rambut Sam. Gertie tampak menyadari jika Sam sedang memikirkan sesuatu. Sam menanyakan kenapa perusahaan masih belum memperbaiki satelit lunar, satelit yang digunakan untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan orang di bumi. Sam akan berakhir dalam 2 minggu. Sam merasa hal tersebut tampak tidak adil bagi siapapun yang menggantikan dia nanti. Satu-satunya yang bisa berkomunikasi secara langsung dengan Sam adalah Gertie. Suatu ketika, Sam mendapat pesan dari istrinya yang bernama Tess. Sam berlari ke sebuah komputer dan membuka pesan tersebut. Pesan ini adalah pesan video yang sifatnya indirect message atau pesan tidak langsung. Tess mengatakan dia juga merindukan Sam. Tess juga mengajak anak mereka, Eve, untuk masuk ke dalam video. Di tengah percakapan, tiba-tiba Sam menyadari ketika video tersebut tampak dipotong. Dia pun memanggil Gertie. Tapi kemudian Sam mengabaikan hal tersebut dan kembali melihat video. Kita masuk ke scene ketika Sam sedang ingin mengambil air minum. Tiba-tiba Sam berhalusinasi. Dia melihat seorang wanita sedang duduk di sebuah sofa, dan tanpa sadar, air panas yang mengalir mengenai tangan Sam. Di dalam sebuah cerita, kejadian ini disebut katalis. Katalis adalah sebuah kejadian yang memberikan masalah baru, tujuan baru, maupun misi baru pada karakter utama. Kita akan melihat bagaimana halusinasi ini membawa Sam pada masalah baru di scene berikutnya. Ketika sedang melakukan monitoring harvester, tiba-tiba di layar monitor muncul sebuah video di mana Sam masih dalam keadaan belum mencukur janggutnya. Kemudian, Sam tampak bingung. Sam sepertinya berpikir dia sedang berhalusinasi. Tapi, jika kita lihat lagi, video muncul ketika Sam sedang tidak melihat layar monitor. Jadi, kita melihat video itu dengan perspektif kita sebagai penonton, bukan perspektif Sam, yang artinya Sam sebenarnya sedang tidak berhalusinasi. Sam melihat Matthew sudah 100% mengisi tabung helium. Dia segera bersiap untuk pergi ke Matthew dengan mobil rovernya. Di dalam film ini bernama Sarang Rover. Saat di dalam perjalanan, hampir mendekati Matthew, tiba-tiba Sam melihat seorang wanita. Sam pun kehilangan fokus dan menabrak Matthew. Dari sini, bisa kita lihat bagaimana halusinasi Sam membawa dia ke masalah baru. Plot point 1.
Sam terbaring di ruang perawatan. Dia lupa apa yang terjadi, lupa bahwa sebelumnya dia mengalami kecelakaan. You had an accident. Do you remember what happened? Sam memaksakan diri untuk keluar dari ruang perawatan. Ketika hendak berdiri, tiba-tiba dia terjatuh. Tampak seperti seorang yang sudah lama dirawat karena sakit. Kemudian, dia mendengar percakapan antara Gertie dengan orang pusat. Ketika menyadari ada Sam datang, Gertie pun mengakhiri percakapannya. Sam bertanya. Gertie menjawab bahwa dia sedang merekam pesan untuk dikirim ke pusat. Jika kita lihat kembali, kita tahu bahwa Gertie tidak sedang merekam pesan, melainkan melakukan percakapan. Dari sini kita bisa menilai bahwa sepertinya Gertie diprogram untuk bisa berbohong. Dan di sini kita juga mengetahui fakta baru, bahwa sebenarnya antara base di bulan dan pusat di bumi bisa dilakukan komunikasi secara langsung. Lantas, kenapa Sam tidak bisa melakukannya? Ketika sudah pulih, Sam pun kembali bekerja. Dia bertanya kepada Gertie kenapa Matthew tidak beroperasi, seolah dia benar-benar lupa bahwa dia sudah menabraknya dengan rover. Sam ingin memperbaiki Matthew, tapi pihak pusat tidak mengizinkannya. Sam bahkan tidak diizinkan untuk keluar. Pusat justru ingin mengirim tim dari bumi untuk memperbaikinya. Seolah tidak mempercayai hal itu, dia kemudian mencari cara untuk keluar. Dia lalu membolongi saluran pipa hingga menyebabkan alarm menyala, tanda keadaan darurat. Sam mengatakan mungkin ada meteor yang menabrak bagian luar base. Setelah bernegosiasi dengan Gertie, Sam akhirnya diizinkan keluar. Sesuai dengan rencananya, Sam keluar tidak untuk mengecek bagian luar base, tetapi untuk pergi ke Matthew. Saat sampai di Matthew, Sam melihat ada rover yang terbenam di dekat Matthew. Sam lalu melihat ke bagian dalam rover tersebut dan menemukan seorang yang pingsan di dalamnya. Siapakah dia? Sam kembali dengan menggendong orang yang ditemukannya di dalam rover tadi. Sam berteriak kepada Gertie, menanyakan siapa orang itu. Sam sangat bingung kenapa orang tersebut sangat mirip dengan dia. Namun, seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, Gertie tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Apakah Sam sedang berhalusinasi lagi? Untuk mencari jawabannya, kita kembali ke scene saat Sam mengalami kecelakaan. Bisa kita lihat bahwa Sam memiliki luka di bagian pelipisnya. Tapi saat Sam terbangun di ruang perawatan, di wajah Sam sama sekali tidak ada luka. Dan pertanyaan lain juga muncul. Siapa yang membawa Sam kembali ke base setelah kecelakaan? Mari kita lihat Sam satu ini memiliki luka tepat di pelipis. Sekarang kita simpulkan bahwa Sam ada dua. Kita akan menyebut Sam yang kita lihat dari awal film dan mengalami kecelakaan adalah Sam 1. Dan Sam yang muncul setelah kecelakaan adalah Sam 2. Sama seperti Sam 1, Sam 2 juga mendapatkan pesan video dari istrinya. Tess mengatakan hal ini sambil menangis. I think it was the right thing. It's just such a long time. Kata-kata ini seolah Sam baru saja melakukan misinya untuk tinggal di bulan selama 3 tahun. I need time to think. Perkataan ini diucapkan seolah Sam memutuskan untuk pergi ke bulan tanpa meminta persetujuan istrinya. Sam 1 sudah pulih. Dia melihat Sam 2 sedang berolahraga. Sam 1 masih tampak bingung dan bertanya kepada Gertie, siapa orang itu? Lagi-lagi tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari Gertie. Sam 1 akhirnya menyadari bahwa Sam 2 adalah nyata. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara satu sama lain. Sam 1 bertanya, sudah berapa lama dia di sini? Sam 2 menjawab, baru sekitar seminggu. Dan ketika Sam 2 bertanya hal yang serupa, Sam 1 menjawab dia hampir 3 tahun. Melalui percakapan ini, untuk pertama kalinya juga film ini menyebut istilah klon. Apakah mereka klon atau salah satu dari mereka? Sam 1 tidak berpikir jika mereka adalah klon. Dia masih menganggap Sam 2 adalah orang yang memiliki kesamaan baik fisik maupun memori. Namun, Sam 2 berpikir yang berbeda. Dia menganggap mereka berdua adalah klon. Salah satu dari mereka pun bukan Sam asli. Sam 1 pun bertanya kepada Gertie, Gertie, am I a clone? Are you hungry?
namun jawaban Gertie pun sudah bisa ditebak. Melalui pesan video, pihak pusat mengatakan mereka sudah mengirimkan rescue unit yang akan tiba dalam 14 jam. Sam 2 mengatakan bahwa tujuan kedatangan rescue unit adalah untuk memperbaiki harvester. Namun, Sam 1 tetap berpikir tujuannya adalah untuk menjemput dia kembali ke bumi. Sam 2 mengatakan pasti ada klon lain yang disimpan di base. Tapi Sam 1 tetap percaya bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Sam 2 lalu memberikan alasan yang masuk akal kepada Sam 1. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena menggunakan klon membutuhkan biaya yang lebih kecil dibanding harus merekrut, melatih, dan mengirim anggota baru ke bulan. Perkataan tersebut membuat Sam 1 jadi sedikit ragu. Sam 2 kemudian mencari di mana ruang rahasia yang digunakan untuk menyimpan klon lainnya. Dengan keraguannya, Sam 1 kembali bertanya kepada Gertie apakah dia klon. Gertie akhirnya menyampaikan kebenaran bahwa mereka berdua adalah klon. Gertie berkata bahwa semua memori yang dimiliki oleh klon berasal dari Sam asli. Kali ini, Sam 2 ingin menyampaikan hal serius kepada Sam 1. Sam 2 menceritakan bahwa Gertie pernah melakukan live conversation dengan pihak pusat. Satelit sebenarnya tidak rusak. Perusahaan tidak ingin Sam Clone bisa melakukan kontak ke bumi dengan memblok sinyal dari luar base. Mereka pun akhirnya sepakat untuk mencari tahu apa yang memblok sinyal. Mereka berkendara jauh dari base, jarak yang bahkan belum pernah ditempuh oleh Sam 1. Dan mereka pun menemukan sebuah tower yang mengelilingi base yang mereka yakini digunakan untuk memblok sinyal. Di sisi lain, kondisi Sam 1 semakin memburuk. Dia kemudian mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dia pergi ke ruang monitoring dan mencoba mengakses file log, namun file tersebut terkunci. Dia berulang kali memasukkan password tapi tetap salah. Tiba-tiba datang Gertie membantu membukakan file tersebut. Ketika file tersebut terbuka, Sam melihat bahwa klon lainnya mengalami sakit yang sama ketika masa kontrak akan selesai. Mereka tampaknya diprogram untuk bertahan hidup hanya selama 3 tahun. Setelah melihat video dari file log tersebut, Sam 1 akhirnya menemukan ruang rahasia, tempat di mana semua klon disimpan. Kemudian Sam 1 mengajak Sam 2 untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Saat berada di dalam ruangan tersebut, mereka melihat ratusan laci besar. Mereka membuka salah satu laci tersebut dan melihat klon yang sangat identik dengan mereka. Sam 1 kemudian mengambil sebuah video phone. Dia tampak akan melakukan sesuatu dengan benda tersebut. Sam 1 kemudian bertanya kepada Gertie, kenapa dia membantu membukakan file log. Gertie menjawab, Helping you is what I do. hal ini membuat film ini menjadi sangat menarik. Perubahan karakter bukan hanya terjadi pada manusia, tapi juga pada Gertie. Dengan video phone yang dibawanya, dia pergi jauh melewati tower pemblok sinyal agar mendapatkan sinyal dari satelit. Sam 1 menutup kamera pada video phone yang dipegangnya dan mencoba melakukan panggilan video untuk menghubungi kediaman Sam asli. Seorang gadis mengangkat panggilan tersebut. Dia adalah Eve, sekarang berusia 15 tahun. Eve mengatakan bahwa ibunya atau istri Sam sudah meninggal. Sam 1 pun kemudian mengakhiri panggilan tersebut ketika mendengar suara Sam asli. Sam 1 kemudian menangis. Dia merasa sangat terpukul ketika harapannya untuk pulang selama 3 tahun sebelumnya harus pupus dengan kenyataan yang sesungguhnya ini. Dan kita pun sudah berada di titik klimaks film ini. Di sisi lain, Sam 2 sedang membuat sebuah rencana. Dia meminta Gertie agar membangunkan satu klon lain yang nantinya akan dibawa ke rover yang rusak saat Sam 1 kecelakaan. Kemudian mengirim Sam 1 kembali ke bumi menggunakan cargo container, alat yang digunakan untuk mengirim tabung helium ke bumi. Semua harus tampak normal ketika rescue unit datang, dengan satu Sam yang berada di base, atau rescue unit akan membunuh mereka semua. Namun tampaknya rencana mereka akan sedikit berubah. Sam 1 yang kondisinya semakin parah menyadari dia tidak akan bisa kembali ke bumi dan mulai meyakinkan Sam 2 untuk menggantikan posisinya. Sam 2 tidak ingin melakukannya, tapi dia tidak punya pilihan lain. Keduanya pun sepakat. Mereka menaiki rover untuk mengantar Sam 1 kembali ke rover yang rusak di Matthew. Di tengah perjalanan,
mereka berbagi cerita tentang memori mereka, hingga Sam 1 tak mampu lagi bicara. Walaupun tampak sedih, Sam 2 harus bergegas kembali ke base, karena rescue unit akan segera datang. Sam 2 bersiap-siap sebelum keberangkatannya untuk kembali ke bumi. Gertie memperingati Sam 2 bahwa rencananya kembali ke bumi akan membahayakan dirinya, karena Gertie telah merekam semua sejak Sam 2 sadar, kecuali dengan menghapus semua memori Gertie. Ketika sudah siap berangkat, lagi-lagi Sam 2 punya rencana tambahan. Suasana menjadi tegang, Sam 2 kembali ke ruang monitor. Kemudian memindahkan posisi Harvester 2 ke koordinat salah satu tower pemblok sinyal. Sam melakukan ini agar pemblok itu tidak dapat lagi bekerja, dan Sam 3 dapat melakukan live kontak dengan mereka yang ada di bumi. Tepat ketika rescue unit datang, Sam 2 masuk ke cargo container dan terbang menuju bumi. Di ruang perawatan, Sam 3 pun mulai sadar. Kemudian Harvester 2 menabrak salah satu tower pemblok sinyal, dan live feed pun kembali aktif di base. Di akhir film, kita diperdengarkan dengan voice over yang menunjukkan bahwa Sam 2 telah berhasil kembali ke bumi dan menuntut Lunar Industries. Walaupun tidak ada di skrip film, namun scene ini menjadi ending yang sempurna yang diharapkan oleh penonton. Dan film pun selesai. Jika kalian punya pendapat tentang film ini, silahkan berkomentar di bawah. Jika kalian menyukai video ini, tekan tombol like dan subscribe untuk video berikutnya. Sekian dan sampai jumpa.